Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Pendidikan Guru Agama Islam Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor NIM 0623 0825 772. Video ini merupakan dokumentasi praktek pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 di kelas 4 Lembaga SD Islam Ar-Raudhah dengan tema mengkaji dan mengaji surat Al-Hujurat ayat 13. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini semangat sekali ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kegiatan ini dimulai, ya alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa seperti biasanya. Ya, kami mohon untuk ketua kelasnya maju ke depan memimpin doa. Oke, silakan. Persiapan doa dimulai. Abata. A'udzu billahi minasy Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Ustadz absen untuk kegiatan pada pagi hari ini. Barangkali nanti ada yang tidak masuk ya, tetap. Oke. Sebelum Ustadz absen, Ustadz Yusuf absen, nanti ketika saya panggil satu persatu namanya, bilang hadir, terus bilang cita-citanya seperti apa. Contoh, Ananda Amar, hadir, saya ingin jadi polisi. Nah, jawab seperti itu, jawabnya yang keras. Karena apa? Nanti ucapan adalah doa. Oke, siap untuk diabsen? Oke, yang pertama, Ananda Azam. Oh, siap jadi tentara. Oke. Ananda Sultan. Pemain sepak bola. Luar biasa. Ananda Amar. Menjadi pemain bola. Ananda Fatimah. Menjadi ustadzah. Luar biasa. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum nanti kita mulai, agar kalian nanti dalam proses pembelajaran bisa fokus, konsentrasi, dan bisa memperhatikan teacher, kita senam terlebih dahulu. Nah, senam pada hari ini bukan senam yang, tapi kita senam otak.
Ya, biar otaknya encer, biar otaknya fokus, biar otaknya tidak kemana-mana, apalagi sampai ngantuk. Oke. Semua peserta didik silakan berdiri. Oke. Oke, semuanya fokus ke depan, lihat Ustadz ya. Oke. Ya, senam otak pertama nanti kita coba yang pelan-pelan dulu. Oke, siapkan tangan kanannya. Tangan kanan. Bentuk seperti tembak. Oke, siap? Oke. Yang kedua, jarinya 2 jari. Nah, ditembak. Nah, nanti posisinya menembak. Nah, oke, siap? Kita hitung ya. Nanti gini ya, Ustadz dulu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa? Kita dimulai dari angka 1 sampai nanti angka 8. Oke, siap? Oke, tembak dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, sampai lupa sampai 12. Kita coba yang high, yang cepat. Karena tadi saya lihat, Ustadz lihat semuanya sudah lancar, kita pakai yang cepat ya. Oke, persiapan tangannya, tembak. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kiplas untuk kita semuanya. Oke, sekarang bisa duduk di tempatnya masing-masing. Oke. Anak-anakku semuanya, tadi Ustadz tanya kepada kalian tentang cita-cita kalian. Harapan Ustadz, cita-cita kalian yang kalian ungkapkan tadi itu terrealisasi, tercapai. Amin ya robbal alamin. Jadi dari satu kelas ini anak-anakku sekalian, ya, cita-citanya pasti berbeda. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Ya. Berbeda. Itu menandakan berbeda itu bukan hal yang buruk. Berbeda itu bukan menandakan hal yang jelek. Tapi berbeda adalah suatu kebaikan. Suatu hal yang baik. Ya, saling mengisi. Ya, tidak mungkin dalam kelas ini semuanya jadi dokter. Semuanya jadi pemain bola. Terus siapa nanti kalau pemain bolanya sakit, siapa yang mengobati kalau bukan dokter? Makanya di situ sunatullah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang berbeda-beda. Nah, ini sesuai dengan nanti yang Ustadz sampaikan dalam materi surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya, yang nanti menerangkan tentang perbedaan, toleransi, saling menghormati. Oke, silakan semuanya lihat ke layar monitor. Oke. Jadi tujuan pembelajaran Ustadz pada hari ini kita tidak banyak-banyak. Ada 2 tujuan pembelajaran yang Ustadz ambil pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kita belajar memahami pesan dari surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya. Yang kedua, tujuan yang kedua, kita memahami lewat proyek. Nanti kita bersama-sama membuat poster. Ya, pasti nanti menarik sekali. Oke? Cek, oke. Break 1. Break 1. Break 2. Break 2. Break 3. Oke, disiplin. Oke. Next. Untuk materi kita, anak-anakku sekalian, jadi surat Al-Hujurat ayat 13 itu menjelaskan tentang penciptaan. Ya, Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi manusia ada yang laki-laki seperti Ananda Fatimah, ada yang ini yang perempuan seperti Ananda Fatimah, ini yang laki-laki seperti Ananda Sultan. Diberitakan berbeda. Wa qabaila wa su'uba, dan diciptakan berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Mesir, ada bangsa Malaysia. Ya, wa qabaila, bersuku-suku, suku Dayak, suku Jawa, suku Madura, Batak, Kalimantan, suku Dayak. Lita'arafu, agar kita itu saling mengenal sesama lain. Ya, mengenal. Oh, ini namanya Ammar, ini namanya Fatimah, ini meskipun dari daerah yang berbeda-beda. Tujuannya lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Bahwa Allah itu tidak menilai seseorang dari bangsa mana. Oh, ini dari bangsa Arab terus mulia, bukan. Tapi yang dinilai dari Allah, menurut Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, bisa dipaham? Oke. Lebih jelasnya lagi kita lihat video pembelajaran yang akan nanti kita tonton bersama-sama. Oke. Break 1. Break 2. Oke. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar materi PAI kelas 4 bab 1. Mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ya, perhatikan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa untha wa ja'alnakum
Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Allah tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau pangkat. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Nah, di tengah keragaman ini, maka manusia diminta untuk saling menghormati atau toleransi, berlapang dada, dan bertenggang rasa. Break 1, break 2. Dari video di atas dapat disimpulkan anak-anakku sekalian, jadi perbedaan ialah suatu yang luar biasa, suatu yang tidak menjadikan kita menjadi jauh dengan orang lain atau pemisah. Bahkan perbedaan tersebut akan menjadikan kita semakin dekat, ya. Semakin ukhuwah Islaminya semakin erat. Sehingga apa? Ketika kita ada perbedaan dengan yang lainnya, kita tidak boleh langsung, oh saya kok beda dengan si B, oh terus saya harus menjauhi si B. Bukan seperti itu. Dengan adanya perbedaan, maka akan timbullah persatuan dan kesatuan. Seperti Bhinneka Tunggal Ika yang tertuang dalam Pancasila. Oke, sekarang Ustadz tanya ya anak-anakku sekalian, dari penjelasan yang Ustadz sampaikan, ya, masalah perbedaan, masalah kandungan surat Al-Hujurat ayat 13, tentunya banyak sekali yang Ustadz sampaikan kepada kalian semuanya. Jadi nanti Ustadz akan menyampaikan beberapa pertanyaan, coba nanti dijawab ya anak-anakku sekalian. Yang pertama, manusia itu diciptakan dalam kondisi atau keadaan yang berbeda-beda. Ada yang dari suku pedalaman, ada yang di kota, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku-suku yang lain. Bahkan ada wanita, ada perempuan, semuanya berbeda. Dari perbedaan itulah apa tujuan Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Oke, anak-anakku sekalian, seperti yang Ustadz sampaikan di awal bahwa tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah kalian membuat poster ya. Dari poster tersebut ada beberapa gambar yang menunjukkan gambar-gambar perbedaan maupun keragaman di Indonesia. Dan nanti kalian membuat grup 5 bersama temannya, dikerjakan dan didiskusikan mana yang lebih baik menurut kalian. Anak-anakku sekalian, coba diperhatikan ketika nanti menempel, usahakan dalam menempel itu sesuai dengan deskripsi yang ada di sampingnya. Dan juga perlu anak-anak perhatikan ketika membuat proyek poster yang kami lihat nanti dalam pengerjaannya, kerjasama, diskusinya, keaktifannya itu nanti yang Ustadz nilai.
Jadi Ustadz tidak ingin dalam pembuatan proyek ini ada yang pasif, semuanya harus aktif dan gotong royong. Dan juga rapi dalam menggunting poster-poster dan menempel di tempat yang sudah disediakan, seperti yang Ustadz contohkan ketika menggunting poster grup yang pertama. Oke anak-anakku sekalian, saya cek hasil dari proyek poster kalian. Alhamdulillah untuk grup 1 luar biasa, ada beberapa yang perlu diperbaiki. Untuk selanjutnya grup 2 ini juga luar biasa, cuma masih ada yang kurang rapi dalam hal pengguntingan. Oke, alhamdulillah anak-anakku semuanya, proyek pembuatan poster dari grup 1 sampai grup 3 alhamdulillah semuanya sudah selesai. Kami persilakan untuk grup 3 maju ke depan mempresentasikan. Sebelum mempresentasikan dari grup 3, jadi tata caranya jangan lupa mengucapkan salam terlebih dahulu, terus memperkenalkan dari grup atau kelompok berapa, baru nanti dimulai agar kita lebih enjoy dan lebih rileks dalam proses presentasi poster yang sudah dibuat oleh anak-anak. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya, mulai dari grup 1 sampai grup 3 yang telah menyajikan proyeknya. Setelah menyajikan, mempresentasikan satu persatu dari gambaran apa yang kalian fahami. Setelah kalian fahami, kalian tuangkan lewat proyek. Setelah kalian tuangkan lewat proyek, kalian sampaikan, kalian presentasikan kepada teman-teman semuanya. Sehingga ini memicu keberanian kalian semuanya untuk maju ke depan dan berbicara di depan publik, di depan orang banyak, luar biasa. Untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, Ustadz ingin mengetahui seberapa paham, seberapa banyak yang kalian tangkap dari apa yang Ustadz sampaikan lewat tes formatif. Jadi kami harap dalam tes formatif nanti dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian, sesuai dengan apa yang kalian mampu. Ustadz tidak ingin di antara salah satu kalian ada yang mencontek, dan ini kami bagi satu persatu. Untuk lembar kerjanya nanti dikerjakan secara mandiri, satu persatu, tidak boleh ada yang mencontek dari hasil kerja teman-teman kalian. Jangan lupa anak-anakku sekalian, sebelum mengerjakan tes formatif membaca basmalah ya, agar nanti dalam mengerjakan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikerjakan dengan serius, sepenuh hati, sesuai dengan apa yang Anda ketahui semuanya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah untuk semua tugas sudah selesai, sudah dikerjakan, dikasihkan sama Ustadz Yusuf. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan ini menjadi gambaran pemahaman kalian dan tentunya mendapat nilai yang bagus, nilai yang baik sebagai tambahan untuk nilai hari kalian dan diakumulasikan di nilai akhir nanti. Jadi kesimpulannya anak-anakku sekalian, untuk masalah pembelajaran, untuk masalah perbedaan, jangan sekali lagi memandang perbedaan itu sebagai suatu hal yang tabu, suatu hal yang kurang baik, tapi jadikan kebaikan adalah suatu pemicu untuk
berbuat baik kepada sesama tanpa membedakan suku A, suku B, teman ini, teman itu. Kita harus selalu berbuat baik meskipun kita berbeda-beda orangnya, berbeda-beda temannya, agar tercipta kesatuan dan persatuan Bhinneka Tunggal Ika yang diambil referensi langsung dari surat Al-Hujurat ayat 13. Itu anak-anak yang dapat kami sampaikan dan juga waktunya sudah habis. Sebelumnya mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama dengan khusyuk agar nanti apa yang menjadi tujuan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin apabila ada kesalahan satu suf dari awal hingga akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.